A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin kita membahas tentang Ali Imran surat ketiga ayat 100, yaitu kalimat yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Yaruddukum ba'da imanikum kafirin ini sebuah apa bahasanya? Kondisi yang bisa jadi beberapa orang menjadikan ini sebagai alasan atau pembenaran dengan mengatakan ya cuman lagi gitu, atau gimana lagi, kami terpaksa pinjol misalnya gitu, kami terpaksa ngambil duit haram dengan dalih sudah tidak ada yang bisa bantu, seolah-olah itu benar-benar kebutuhan hidup, padahal ternyata yang sedang diperjuangkan itu hanya gaya hidup atau gengsi. Yaruddukum ba'da imanikum kafirin ini sebuah pukulan telak juga, karena memang kalau dari awal mengingkari Allah itu mungkin masih agak mending, walaupun sebenarnya tidak mending juga, namanya kafir ya. Tapi abang kakak, yang saya mau sampaikan adalah jangan sampai nih kita melakukan pembenaran terhadap maksiat yang sedang kita lakukan, karena nanti setelah pembiaran ada namanya pembiasaan. Setelah pembiasaan tidak akan terasa lagi kalau itu tuh adalah sebuah dosa atau maksiat, karena kita nganggap udah biasa gitu. Apalagi kalau pakai dalil syariah ya, Allah Maha Pengampun, nanti saya salat taubat gitu. Tentu tidak sesimpel itu judulnya, dan tidak juga segampang itu meremehkan, melecehkannya gitu. Maka usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah, usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Saya menasihati diri saya dan juga semua yang dengar ini. Maka hari ini pas sekali ayatnya kok surat An-Nisa gitu. Juz 5 kan hari ini. Tadi kita baca sama-sama. Buka surat 5 ayatnya ayat 25. An-Nisa 425. Tadi kemarin 300, sekarang 425 ya. 425 berarti 100 juga. 4 kali 25. Ustadz harus mandi taubat dulu baru sholat taubat ya. Dua-duanya amalan sunnah, tidak ada kata-kata harus ya. Tapi kalau harus versi Malaysia itu boleh artinya. Dulu saya dengar pertama kali, oh itu harus Ustadz. Harus. Kayaknya tidak wajib lah. Saya kira harus itu wajib, ternyata di Malaysia harus itu artinya boleh pilih. Nah jadi abang kakak kalau pergi ke Malaysia terus dengar kata-kata harus tuh jangan terkejut ya, karena harus versi Malaysia itu boleh pilih. Ya, buat abang kakak yang sudah buka, di situ panjang ceritanya tentang perbuatan keji, kemudian tentang zina, tentang bagaimana menikahi perempuan, ya kan? Lalu ada kalimat di bawahnya tuh, bi'izni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf muhsanatin ghaira musafihatin wala muttakhidati akhdan. Ya kan? Kebolehan menikahi hamba sahaya berlaku bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menghindari zina di antara kamu. Fa idza uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanat minal 'adzab dzalika liman khasyal anata minkum. Nah, ada kalimat wa antasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim. Wa antasbiru, kita disuruh ngelawan fitrah dasar kita mengaka, yaitu tergesa-gesa. Mana fitrah dasar Yaman? Di ayat sebelahnya. Abang kakak buka 21 ayat 28.
Di ayat 26, kita buka dulu dari 26 lah. Dari 26, 27, 28 tuh ada keinginan Allah atau maunya Allah. Satu, yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum. Allah pengen menerima taubatmu. Berarti Allah nunggu taubat kita sama-sama. Suara kecil Ayaman. Memang lagi ngomong kecil ini. Dibesarkan volume HP-nya. Cek dulu. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum. Allah hendak menerangkan syariatnya kepadamu dan menunjukkan kepadamu berbagai jalan kehidupan orang yang sebelum kamu dan menerima taubatmu. Jadi judul hari ini tuh SMC apa? SMC, semua mau cepat. Semua mau cepat. Jadi tidak ada yang mau nunggu. Dan yang paling sakit tuh rasanya ketika nyuruh orang dan orang itu harus menyelesaikan dengan cepat gitu. Maka hari ini kita bahas wa antasbiru khairul lakum. Udah abang kakak dapat? Oke ya. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum. Jadi SOP-nya itu udah kebaca gitu. Semua sudah terpola. Kita tidak pernah doakan yang buruk-buruk, tapi takdir Allah terjadi. Kita tidak pernah juga doakan yang hancur-hancur untuk orang itu, tapi Allah tidak tidur. Allah bekerja dengan segala macam skenarionya. Maka abang kakak usikum wa nafsi bitaqwallah, jangan pernah dalam menjalani kehidupan ini kita nyimpan dendam, kesal, apalagi sampai doakan yang jelek-jelek untuk orang. Tidak usah didoakan, dia pasti jatuh. Tidak usah didoakan yang buruk-buruk, dia pasti kena buah dari yang dia tanam. Siapapun yang nanam kebaikan pasti dapat balasan kebaikan. Siapapun yang nanam keburukan pasti dapat juga. Nah, Allah menerangkan itu abang kakak, cerita-cerita tentang Daud, cerita tentang Jalut dan Talut, cerita tentang bagaimana Musa mengalahkan Firaun. Itu yuridullah liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Apakah ada orang-orang yang berdosa kepada Allah lalu bertobat diterima taubatnya? Banyak. Ada Umar bin Khattab diterima taubatnya. Ada Ka'ab bin Malik diterima taubatnya. Ada Khalid bin Walid diterima Allah taubatnya. Ada Wahsy yang pernah membunuh Hamzah diterima taubatnya, ya kan? Ada lagi sahabat-sahabat yang tadinya Abu Sofyan diterima taubatnya. Wa yatuba 'alaikum. Nah, yang paling jelas yang kita jadikan simbol ini adalah kubah hijau, kubatus sakhra. Kubatul khadra, sorry. Kubah hijau ini abang kakak. Kubah hijau ini simbol ada manusia yang diterima Allah taubatnya di bawah kubah hijau ini. Siapa? Umar. Umar pada saat mau masuk Islam, sebelum masuk Islam beberapa jam sebelum syahadat, itu bawa pedang, pengen membunuh Rasul. Masya Allah, tabarakallah, hidayah itu mutlak milik Allah. Mari kita sudah bahas. Hidayah itu sementara. Manusia yang sudah jelas-jelas mau membunuh Nabi, justru malah dikasih hidayah sama Allah. Padahal pada saat itu abang kakak, kalau saya baca sirahnya itu, orang-orang di Mekah itu bilang gini, kalau lah memang Umar itu masuk Islam, maka yang masuk Islam itu keledainya gitu. Apa maksudnya? Nggak mungkin. Bahasa Eropanya apa bang Abu? Nggak mungkin itu Umar masuk Islam. Karena Rasulullah nyebut dua nama, Umar bin Hisham dengan Umar bin Khattab. Yang Allah takdirkan masuk Islam siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini abang kakak, yang hari ini Allah takdirkan, tentu semua atas izin Allah, berada di bawah kubatul khadra, di bawah kubah hijau. Di bawah kubah hijau itu ada 3 manusia mulia yang hari ini dikunjungi oleh ribuan bahkan jutaan manusia seluruh dunia. Beliaulah Abu Bakar As-Siddiq, beliaulah Umar bin Khattab, dan beliaulah baginda Rasulullah. Kalau urutannya itu abang kakak, mudah-mudahan nanti abang kakak. Yang belum sampai siapa? Yang belum pernah umroh. Saya mau tahu ya. Saya yang belum pernah umroh sama sekali. Belum pernah umroh. Ada? Oh, yang lain sudah ya. Oke. Jadi urutannya itu Rasulullah dulu, habis Rasulullah Abu Bakar, habis Abu Bakar baru Umar. Jadi dia 3. Jadi kalau kita masuk ke di dalam Masjid Nabawi itu, di bawah itu urutannya Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Khalifata Rasulillah, Abu Bakar maksudnya, Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Amirul Mukminin itu ya Umar. Umar enggak mau nyebut dirinya Rasulullah. Waktu itu dia menyebut dirinya dengan Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang beriman. Surat Toha menjadi salah satu surat yang menjadi wasilah Umar bisa bersyahadat. Masya Allah tabarakallah, itu luar biasa ya. Nah, waktu baginda Rasulullah SAW
menerima Umar sebagai orang Islam yang bersyahadat, ya terus terang, ya bahagia, sahabat-sahabat kaget, amazing gitu. Umar masuk Islam, benar sikit gitu loh. Tapi Umar membuktikan enggak taubatnya dengan amal soleh. Itu loh spirit yang kita ambil di Munzalan ini. Spirit paskas itu dari situ. Tak peduli masa lalumu hitam, kelam, bau busuk, enggak ada urusan. Kau betul-betul mau taubat ke? Mau Ayaman? Mau betul-betul belajar? Buktikanlah. Bukan sama saya buktikannya. Abang kakak tidak penting buktikan sama saya. Saya pun lagi buktikan juga sama Allah gitu loh. Jadi abang kakak dengan saya itu sama-sama peserta lomba. Bukan juri, saya bukan juri, bukan yang menilai, bukan. Saya peserta lomba juga. Lagi berkais-kais gitu. Ngambil omset. Gimana caranya dapat amal soleh dari sini, dapat amal soleh dari sini. Di sana ada amal soleh, saya bisa ngikut sekolah pun sedikit. Sampai nanti garis finish, yaitu malaikat maut jemput nyawa kita. Kenapa? Kok optimis Ayaman tetap berbuat baik? Karena perintahnya memang begitu. Dan Allah bilang wa yatuba alaikum. Enggak selesai di ayat 26, di ayat 27 disambung lagi. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Jadi apa yang Allah inginkan dari kita? Allah pengen kita taubat. Bisa enggak Abang Kakak jawab? Bisa enggak orang itu bertaubat kalau dia tidak merasa berdosa? Bisa enggak? Bisa enggak orang itu bertaubat kalau dia tidak merasa berdosa? Bisa enggak? Enggak mungkin. Bas, apa yang bikin ente mau bertobat? Merasa bersalah. Coba ya jawab ya. Hebatnya otak kita nih diciptakan Allah Abang Kakak. Otak kita nih bisa merekam maksiat yang sudah kita lakukan puluhan tahun yang lalu. Saya dengan izin Allah masih ingat dosa saya tahun 89. Saya pernah bikin dosa tahun 89 tuh. Dosanya jelek sekali gitu. Kalau ingat-ingat itu malu. Itu kejadiannya saya masih ingat. Tahun 89, 90, 91 tuh saya masih ingat. Itu saya kecil masih Abang Kakak. 89 tuh belum SD. Kita di mana? 89? Abas? Proses. 89? Tahun berapa kita? 90? 93? 89. Jadi mereka ini baru lahir, saya udah bikin dosa dah, bayangkanlah. 93 Haidir, udah banyak dah dosa saya tahun 93 tuh. Saya masih ingat dosa-dosa saya tahun itu. Tapi Masya Allahnya Abang Kakak, waktu disuruh ingat Abang Kakak, coba ingat-ingat dosa maksiat, kebaikan yang Abang lakukan sebulan yang lalu. Kebaikan apa yang pernah Abang lakukan? Saya yakin besar kemungkinan Abang Kakak lupa sudah, tidak ingat. Begitu cara Allah settingan dasar dari otak kita supaya mudah bertaubat karena dibantu dengan mudah mengingat dosa. Waktu di pondok, kita dulu, ada dosa enggak di pondok? Ingat enggak dosanya apa waktu di pondok? Itu sebenarnya modal untuk bisa meminta ampun. Yuk, baca ayat 27. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Maka ketemulah ijtihadnya di Masjid Kapal Munzalan ini. Setiap amal soleh yang dilakukan diniatkan untuk menebus dosa di masa lalu. Ingat tak? Itu kan jadi SOP kan? Itu Ayaman tak tahu udah berapa kali. Berapa kali Ayaman ngomong itu? Niatkan semoga amal soleh yang kita lakukan ini untuk menebus dosa di masa lalu. Berapa kali Ayaman ngomong gitu? Udah berbusa-busa dah rasanya. Rasa saya itu udah parah dah busa-busanya tuh. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan yang kau lakukan kata Allah itu menghapuskan semua dosa-dosa. Kenapa ini sinkron dengan ayat wallahu yuridu ayyatuba alaikum? Coba diulang. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Nah, udah ya, clear enggak sampai sini? Saya masih ingat dosa waktu SD, makan bacang 5 ngakunya siji. Mau minta maaf ibu kantinnya udah meninggal, kan? Sedih sekali tuh. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una syahawati an tamilu mailan azima. Sedangkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mengkehendaki kamu agar kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. Tidak mungkin langsung jauh. Step 1 supaya jauh dari kebenaran tuh dibikin terasa enak dulu. Gimana? Enak tak? Kok selingkuh atau berzina dijadikan selingkuh kata-katanya? Supaya halus. Pelacur kok jadi
pakai nama macam-macam, ada kupu-kupu malam lah, kasihan kan kupu-kupu. Pada saat dia dihalus-haluskan, misalnya pencuri, maling, setan gitu, itu diganti jadi koruptor, kan jadi keren. Ya, kenapa enggak maling aja, pencuri gitu kan sama. Karena maling identiknya ayam, maling sendal. Kan dia pencuri juga, bukan korupsi. Kalau ayaman sih cocoknya tuh pencuri gitu. Pencuri. Kupu-kupu asli sudah rehat malam-malam. Iya, ayaman tak pernah nengok kupu-kupu terbang malam-malam. Belum pernah lihat. Kumpul kebo sekarang jadi living together. Walah, zina ya pakai bahasa Inggris. Keren loh dia, saling mencintai, saling sayang. Sekarang mereka sudah living together. So sweet banget. Hah? So sweet? Zina kok so sweet? Lagi ngetren kan living together sekarang di Jakarta, di mana-mana katanya tinggal satu kos-kosan, 2 kantor, tidak menikah tapi tinggal living together. Ini kalimatnya tuh, wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat antamilu mailan azima. Dia tahu celahnya tuh syahwat. Kemarin saya ke penjara laki-laki, begitu ditanya satu-satu, apa masalahnya? Qadarullah yang ditanya Ustaz Dasar kemarin itu bapak-bapak yang tua-tua, 70, 63, apa masalahnya? Perempuan. Deliknya adalah apa? Pencabulan bahasanya gitu. Menikah dengan anak di bawah umur, nah gitu. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz, dakwah efektif untuk anak-anak muda yang suka pacaran apa ya Ustaz? Ada 3 jenis manusia yang susah dikasih tahu. Ayman udah coba berbagai macam cara, tinggal A, B, C, D aja. Pertama, orang yang jatuh cinta. 2, orang yang suka judi. 3, orang rokok. Bebusa mulut kita nasihatinnya. Apa yang pertama? Jatuh cinta. Terus 2, judi. Mau judi online, judi offline. Sudah banyak nih korban-korban. Kakak-kakak jangan mentang-mentang saudara, mentang-mentang keluarga, ya kan? Terus dibantu, dibayarkan. Kau tidak nolong dia, menjerumuskan dia. Karena duit yang kau bayarkan untuk utang pertama itu akan dipakai lagi untuk depo, judi lagi. Begitu terus siklusnya. Potong kartunya, ambil handphonenya, ganti pakai telepon umum yang digendong tuh. Nah itu. Kalau dia masih pegang HP, masih bisa punya akses internet, masih berjudi dia. Banyak cara dia. Matikan satu akun, dia download akun baru. Justru dengan mendownload akun baru itu, dia ada peluang menang kan. DP 100.000 dimenangkan 1 juta. Ketagihan, masukkan lagi. 1 apa? Orang jatuh cinta. 2, orang judi. 3, orang rokok. Nasihatin lah. Coba ngetes ilmu, tes ke-3 orang itu. Gimana caranya bikin dia berhenti? Bisa stroke, bisa mati. Itu aja bikin dia berhenti tuh. Kita nasihatin nih, nasihatin. Terus masih bucin dia, budak cinta kan? Wah, masih bucin. Tahu-tahu nikah sama orang lain, baper, ngurung diri dalam kamar. Itu emang siklusnya. Pacaran, tahu-tahu laki-laki juga. Ini laki-laki, yang di sebelah sana laki-laki, tapi pura-pura jadi perempuan. Pakai AI kan bisa ngerubah suara sekarang. Pakai filter bisa ngerubah muka sekarang. Jadi Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah jaga kita semua, Allah lindungi kita semua ya. Baik. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat an tamilu mailan azima. Jadi dia tahu titik lemahnya kita adalah syahwat. Saya mau tanya, laki-laki ada nafsu? Banyak. Perempuan ada nafsu? Besar juga. Jangan kita kira perempuan itu tak ada nafsunya. Besar nafsunya. Sama. Nah, cuma nafsunya ini di breakdown. Laki-laki bercadar dan berkumis. Jadi zina itu abang kakak, Masya Allah, tabarakallah, hari ini dianggap normal. Tadi bahasanya apa? Kumpul kebo berubah jadi apa? Living together. Kasihan kerbau tuh, kena salah-salahkan si kerbau. Padahal dia bilang, aku nih memang nikahnya begini, kata dia. Tapi kumpul kebo nih. Nah, apa yang Ayaman mau sampaikan lagi? Kita mundur ke Al-Baqarah abang kakak. Fatalaqqa
Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Itu surat 237. 237. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Hai abang-abang, kakak-kakakku yang merasa dan pernah berbuat dosa, lihatlah bagaimana Allah memperlakukan Nabiullah Adam alaihissalam. Adam yang ini ya, bukan Adam yang itu ya. Fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaih. Apa kalimatin fataba alaih? Salah satu kalimat yang dibaca Nabi Adam apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 723. Nabi Adam berdoa kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, aku ngaku salah. Apakah Allah terima taubatnya? Jawabannya iya. Nih, Ayaman pengen nyampaikan satu poin pagi hari ini. Allah Maha menerima taubat. Fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaih. Fataba alaih. Allah terima taubatnya? Iya. Tapi abang kakak tahu enggak Adam membaca doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana dan seterusnya itu di mana? Di mana Adam baca doa itu? Di mana? Di surga apa di dunia? Surga apa di dunia? Doa Rabbana zalamna itu loh, di mana bacanya? Di dunia apa di surga? Kok bingung sih antum? Di dunia. Nih ya, biar gampang ya, saya kasih jembatan berpikirnya. Adam, Hawa, bacanya di dunia. 7, 2, 3. Ini kata kuncinya. Berarti kalau kemarin saya ngomong hidayah itu sementara, poin penting hari ini adalah bisa dipahami tidak bahas ini ya? Setiap dosa ada konsekuensinya. Terlalu susah kalimatnya? Mudah dipahami tidak? Bisa lah ya. Maksud itu gini, Allah terima tidak taubatnya Adam? Tapi diturunkan dulu ke dunia gitu loh. Ada orang nih bikin salah dan dia sudah ngaku salah. Kita turunkan dulu, di downgrade. Kalau di Munzalat misalnya ada penyesuaian akad. Untuk apa? Untuk apa sebenarnya? Untuk ngasih pintu taubat. Kalau masih di surga, cuman dia mau bilang Rabbana zalamna anfusana? Bukan jahat. Oh ini tidak berterima kasih, tidak bisa mengenang jasa. Hah? Kau ngomong apa? Dudukkan dulu duduk permasalahannya. Apa yang dilakukan si fulan ini? Oh, melakukan pelanggaran. Allah udah bilang jangan dekati. Kalau tidak diumumkan, beda cerita. Ini udah dikasih tahu, jangan. Kok dikerjakan? Berarti apa? Nantang. Itu dia, Bas. Itu aja yang mau sampaikan hari ini. Dikasih tahu aturan. Jangan ke situ ya. Masih dikerjakan. Artinya nantang. Sama kayak Fathu Makkah. Rasulullah bilang apa? Siapa yang mau beriman, berimanlah. Yang tidak mau beriman, pindah ke rumah Abu Sofyan. Kalian akan aman. Kalau kalian masih tetap di situ, berarti kalian nantang. Kalau tidak diumumkan, beda cerita. Tidak boleh judi online, tidak boleh pinjaman online, tidak boleh zina, tidak boleh ngedownload konten porno misal gitu. Sudah diumumkan ke belum? Udah dikasih tahu belum riba itu haram? Terus masih ngerjakan. Kira-kira apa namanya?
Dia kan, ini ada cobaan, cobain kata dia. Kan mau cobain dia. Udah dibilang jatuh cintalah kepada orang yang sama. Coba-coba. Buah lakum di dalam peti. Assalamualaikum ukhti. Ukhti lain di DM-nya. Marahlah mami. Misal. Udah betul-betul ajak makan bakso, ya kan? Udah betul dah. Nah, kata-kata nantang atau menantang itu kira-kira ngajak kelahi atau ngajak damai? Kalau ngajak kelahi dan yang dilawan adalah Allah Subhanahu wa taala, bisa menang dah. Bisa dak menang? Abbas? Zahiran wa batinan atau zahiran saja yang dibantai Allah? Zahiran wa batinan, maka lahir batinnya sakit, badannya sakit, batinnya sakit. Orang begini tidak bisa tenang karena yang dia lawan Allah, bukan ngelawan Luqman. Nyambung enggak? Maksiat itu Abang Kakak, engkau sedang tidak melawan hukum. Kalau misalnya di munzalan misalnya, itu bukan aturan munzalan. Zina itu aturan munzalan, kata aturan Allah. Bang, ya kan, riba itu aturan Allah atau aturan munzalan? Siapa yang ngatur? Allah atau munzalan? Jangan riba, jangan makan riba, jangan pakai riba. Allah. Terus kalau berani nantang tadi, ngeyel, dablek, kira-kira yang jadi musuh dia atau yang akan berhadapan sama dia siapa? Zahiran wa batinan. Itu antum harus ingat betul-betul. Ada yang namanya keberkahan, ada yang namanya ketenangan, ada yang namanya kebahagiaan. Itu mutlak datangnya dari Allah, tidak bisa dibeli. Kayak Hasan pernah bilang, sesuatu yang bisa dibeli pasti murah. Dudukkan dong permasalahannya pada posisinya. Apa yang dilakukan si fulan ini? Oh, ngelanggar. Ngelanggar apa? Aturan syariat. Syariat siapa? Syariat Allah. Itu dulu dudukkan. Clear gak sih kira-kira nih abang kakak nih? Jangan kepancing-pancing. Karena sekarang banyak korban. Di mana ya saya? Jangan sampai korban. Ini nih. Jangan sampai korban tapi bertingkah laku, pelaku tapi bertingkah lakunya kayak korban. Nih. Inilah saja gila nih. Nih abang kakak. Yuk baca semuanya. Dia yang salah, dia yang marah. Dia yang punya hutang, dia yang garang. Dia yang minta pendapat, dia yang mendebat. Saja gila. Dia yang punya hutang, kok dia yang lebih garang sih? Pala kau kan gitu. Salah, your head gitu. Biar agak mahal ya kan? Apa living together? Zina jadi living together. La haula wala quwata illa billah. Naudzubillah min dzalik. Doa kita sama-sama ya. Ya Allah jaga saya, keluarga saya, anak cucu keturunan, terutama anak cucu. Yang punya anak perempuan, yang punya anak laki-laki, berdoa sama Allah, minta. Ayam itu salah satu doa sekarang nih yang ketakutan tuh, karena saya punya 2 anak, kan, laki-laki dan perempuan. Ya Allah jaga Safira ya Allah, jaga anak cucu keturunan saya, ya Allah. Jaga Faranisa Alfisalo ya Allah, jauhkan dari zina ya Allah. Jaga Muhammad Faid Alfilantro ya Allah, jauhkan dari zina ya Rabb. Jaga itu Muhammad Fatih Asudes, jauhkan dari zina ya Allah. Begitu juga abang kakak sebut nama anak satu-satu. Tuh Abbas punya anak laki-laki perempuan. Adam ada gak? Akhir punya laki-laki perempuan. Dodi punya lengkap gak? Ibal punya lengkap. Semua Bang Abu ada laki-laki perempuan. Belum ya, pabrik belum buka ya. Sebentar lagi insyaallah habis zuhur lah. Suara mengecil ayaman. Masa suara mengecil? Kalau ada materi-materi gini nih, langsung kecil volumenya. Sinyal lah apalah. Ngapa sih? Emang suka gitu ke? Ayo, dia yang salah, dia yang marah. Dia yang punya utang, dia yang garang. Dia yang minta pendapat, dia yang mendebat. 1854, coba Kak. 1854. Ini ayat udah kemana-mana dah. Walaqad sarrafna
fi hadzal Qur'an fi hadzal Qur'ani linnasi min kulli mathal wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Siapa yang paling banyak bantah? Siapa contoh insan? Luqman itu contoh insan. Istri kita masuk tak dalam ayat ini? Masuk. Suami kita masuk. Tenang kak, kakak nikah sama suami. Suami kakak tuh laki-laki. Laki-laki itu bagian dari manusia. Selama dia masih makhluk hidup bernama manusia, pasti banyak bantah. Tapi ada tipe orang tuh bang kakak. Di awalnya dia bilang, enggak mau. Lama-lama dipakai juga. Ada gitu. Ada juga kadang-kadang pemimpin yang NPD itu, pemimpin NPD itu, ketika bawahannya ngasih ide, dia enggak mau terima. Enggak, ide kau jelek. Enggak dipakai. Tapi berapa lama kemudian ide itu dipakai sama dia, lalu diaku sebagai itu adalah ide dia. Nah, ini orang-orang kayak gini nih minta bantai di gitulah pokoknya. Ulang ya. Wa kanal insanu. Ayo, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Ma makna aktsara syai'in jadala? Jangan diedit. Aksar pakai ismu tafdil, artinya paling banyak membantah. Siapa yang disebut Allah paling banyak membantah? Manusia. Ada yang gini abang kakak, begitu kita nyampaikan argumentasi atau ide, dia enggak. Itu nampak zohiron, dia menolak, reject secara terang-terangan. Tapi ada orang yang kayaknya ngangguk-ngangguk, bahasa Jawanya enggih ora kepanggih. Iya, tapi enggak iya gitu. Enggih ora kepanggih. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'ani linnasi min kulli mathal. Dengan berbagai macam cara dan berulang-ulang. Bayangkanlah tuh. SMK nih belasan tahun dengan izin Allah mengulang hal yang sama. Ayah nih kadang-kadang pengen juga gitu kayak orang-orang tuh. Ya, pagi-pagi tuh jalan gitu. Ya kan? Apa slow living. Morning gitu ya, pagi-pagi. Bikin jadwal SMK ya, Masya Allah tabarakallah. Apakah ada jamaahnya mas? Tidak ada. Ngomong sendiri ya nih, kayak orang gila. Mas katanya, apakah ada jamaahnya? Tidak ada. Tidak ada jamaahnya nih. Ini bukan manusia tunggul semua nih. Ada tiang langsat, ada tiang pokok bambu situ. Nah itu ada pohon kecambah di situ. Di Pontianak ada mobil enggak? Enggak ada. Kami terbang pakai kuyang. Ada ATM enggak? Enggak ada juga ATM. Kami semua pakai barter semua di sini. Oh, Ustaz baper, sentimen gitu aja ini. Enggak. Oh kan bergurau, aku juga bergurau. Sama kayak Gus Dur ngomong ke Rocky Gerung. Mas Rocky, selamat Natal ya, kata Gus Dur. Terus Rocky Gerung bilang, Gus, maaf Gus, saya ini enggak serius beragamanya, kata dia. Kata Gus Dur, saya juga enggak serius ngomongnya, kata Gus Dur. Walaqad sarrafna, ayo. Fi hadzal Qur'an. Fi hadzal Qur'ani linnasi min kulli mathal. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Di mana ayaman buktinya? Nah, inilah contoh aplikatif dari ayat 1854. Ayo, dia yang salah, dia yang marah. Dia yang punya hutang, dia yang garang. Dia yang minta pendapat, dia yang mendebat. Sebenarnya ada lanjutannya nih. Dasar bangsat, nah gitu. Cuma enggak boleh, enggak ayaman tulis di sini. Jadi abang kakak, jagalah kewarasanmu menjalani dunia yang sangat sebentar ini.
Jagalah kewarasanmu menjalani dunia yang sangat sebentar ini. Tadi Ayaman mau kembalikan supaya enggak pecah fokusnya. Sudah jam 6.45 hari Ahad nih Abang Kakak, waktunya untuk jalan sehat sambil makan jajan ya kan. Ya, hari ini udah pada siap-siap semua ini. Ya. Biasa beliau Al-Mukarram nih ada di sana, tapi qadarullah wa masya'a fa'ala, hari ini harus istirahat di tempat gerak. Nah gitu. Ya. Jadi setiap dosa ada konsekuensinya. Oke? Nabi Adam memang diterima taubatnya, tapi diturunkan dulu ke dunia. Di Munzalan ini kalau ada di antara antum-antum bikin kesalahan, dihukum enggak? Ditegur enggak? Ada konsekuensinya. Tapi taubatnya tetap diterima oleh Allah kan? Kan kau bukan minta ampun sama aku. Kau bertobat sama Allah. Bertobatlah Bas, bertobatlah Dir, bertobatlah Dodi, bertobatlah Hai Lukman. Tapi konsekuensi dari dosa yang saya lakukan, saya harus tanggung. Saya bilang, saya pernah di fase sibuk tiada henti, kurang tak pernah cukup, rugi tak pernah untung. Itu saya alami betulan Abang Kakak. Ngalami betul. Rasanya udah kerja keras saya jualan dagang tuh. Bayangkanlah jam 7 pagi keluar rumah, jam setengah 2 baru balik, setengah 2 malam, bukan setengah 2 siang. Saya terima konsekuensinya. Tak berduit, minum air putih tak ada, dan itu saya rekam terus rasanya. Beberapa orang melupakan fase susahnya. Saya tidak mau, saya tetap IWS, ingat waktu susah, supaya tidak sombong gitu. Supaya bisa ngerasakan dan nengok, nih kayaknya orang lagi gak punya duit nih kayaknya. Ini orang kayaknya lapar tapi gak mau ngomong. Tanya, bang udah makan belum? Aman. Nah kalau aman tuh berarti belum. Ya kan? Jangan Ustaz. Dia ngejaga iffah, gak mau minta-minta. Langsung salamkan tempel. Bang ini akadnya hadiah. Oh iya kalau hadiah boleh saya terima. Makan bang, bawa anak istri bang. Dari mana mata itu bisa ngelihat? Kita pernah di fase itu. Jadi Allah ngasih abang fase susah tuh supaya abang kakak nanti begitu diangkat Allah derajat jadi nyaman, jadi tenang. Kita yang hari lagi di fase itu screenshot betul-betul, rekam betul-betul. Ada masanya nanti kita diangkat derajat sama Allah. Pasti janji Allah kok. Percaya nggak kalau Allah pasti ngangkat derajat? Kemarin saya nonton videonya UAS di Brunei Darussalam. 17 kali ditolak. Ngelamar jadi dosen di sana. Lulusan S2 Maroko. 17 kali ditolak, tidak diterima, suratnya masih ada, ditumpuk-tumpuk, dipermalukan dan segala macam. Masya Allah, tabarakallah, kuasa Allah. Orang yang mempermalukan, yang memfitnah masuk penjara. Dan baru mau keluar penjara, kena lagi kasus kedua, masuk lagi ke dalam. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Cerita, saya nonton video, langsung saya japri kan, langsung WA beliau. Tuan Guru, ini iya Allah punya kuasa kata Tuan Guru. Dulu, ini cerita, waduh, nanti udah salah. Hampir. Jadi abang kakak ayah bunda yang baik, ada fase pernah makan sekeluarga dengan bubur saja seharian. Wow. Rekam rasa itu. Saya pernah ceritakan abang kakak, saya pernah makan sama Tokya sama beberapa orang. Makan sama Tokya sama ada satu abang, saya tidak mau sebut namanya, ya kan. Abang itu waktu kami makan bertiga tuh kayak enggak telus gitu. Do you understand telus? Nggak ketelan. Ini cerita penutup ya. Dia makan tuh nggak ketelan gitu. Lama saya bilang, bang makanlah bang. Iya, manggil saya Tok Aji. Iya Tok Aji. Iya Tok Aji. Tapi nggak makan dia. Saya bilang, bang, abang makan enak-enak. Nanti istri sama 2 anak abang yang di rumah kita bungkuskan. Baru dia makan sambil nangis. Saya tahu rasanya. Dia tanya sama dia, Tok Aji tahu dari mana yang di pikiran saya. Katanya gitu. Saya bilang, bang, saya pernah di fase itu. Lagi makan enak, Bas. Kita teringat istri sama anak di rumah. Kok aku makan enak, istriku tak tahu makan apa kan? Itu kan tak ketelan biasanya tuh. Biasanya. Ada juga yang bantai aja tetap. Terus dengan tanpa malu dia bilang, bungkus dong buat istri Ana. Kata dia, Mak, bala abang ini nih. Menyala abangku gitu kan. Ada tipe-tipe tak tahu malu tuh ada. Ini tipe yang betul-betul berakhlakul karimah gitu. Dia tidak makan. Bang makanlah saya bilang. Iya Tok Aji. Tapi tidak disuap-suapkannya. Sampai akhirnya saya bilang, bang, abang makan enak-enak. Saya bilang. Ya kan? Abang makan enak-enak. Nanti istri abang sama 2 anak di rumah tuh kita bungkuskan. Tenang aja abang saya bilang. Oke Tok Aji. Baru dia makan lahap. Sampai bersih tulang-tulangnya tuh. Ya kan? Makan lahap sekali. Langsung saya tepuk pundaknya, tenang bang. Itu 2012, 2013 sama kakak. Saya baru balik dari Malaysia kan. Jadi masih segar di otak ingatan saya kejadian-kejadian rasanya lapar itu.
Dulu pernah waktu es kecil, karena tidak punya beras, 2 hari makan sayur nangka saja. Nah itu diingat, di screenshot bang. Kenapa Yaman bikin masjid makan-makan? Kenapa Yaman bikin masjid ramah anak? Yaman pernah kena bentak orang. Lagi bawa anak, Safira tuh masih kecil, Kak Iya tuh masih kecil. Digendong masih, baru belajar jalan gitu, baru jalan sebentar, berdirikan, gendong lagi. Bawa ke masjid, mengenalkan dia dengan masjid, Safira tuh. Safira waktu tuh. Jadi begitu balik badan, imamnya bilang, yang bawa anak kecil silakan sholat di luar. Mendidih rasanya otak saya waktu itu. Sekarang tengok anak-anak kita main bola, pecah kaca, pecah apa gitu. Bapaknya lah saya pangkong. Anak sih enggak, bapaknya saya pangkong. Siapa yang mecahin kemarin? Anak siapa tuh? Tanggung jawab bapaknya. Gitu langsung. Anak enggak saya marah. Bapaknya yang kita tegur. Kenapa ada masjid makan-makan Senin Kamis, kenapa wajib, Bas? Kan itu puasa sunnah. Kenapa wajib ada buka? Saya bilang, usahakan gimana pun. Kalau kurang kasih tahu sama saya. Saya dulu pernah Bang Kakak untuk nambah, menghemat uang makan, pergi ke masjid-masjid. Kan buka puasa lumayan. Makanlah banyak-banyak. Kenyang, bisa tahan sampai besok pagi. Siang baru makan sekali udah. Saya pernah di fase itu. Cuma tidak mau cerita gitu. Wawan tuh sampai tanya, Bang benar kok kelaparan? Hehe, benar mak. Apa kok tak cerita? Tidak apa-apa. Biar jadi kenang-kenangan. Kami anggap camping aja sama Bunda Ong pakai moge, motor gendut ya. Masih ada foto motornya tuh, kalau tidak salah. Motor zaman saya dengan Bunda dulu tuh, ada saya simpan di sini. Itu moge, motor gendut. Itu motor kami berdua jalan terus pindah ke ini. Oh banyak kenangan nih motornya. Ini motor penuh kenangan ya. Nah ini motornya. Motor Malaysia, Modenas. 12 berapa tuh? Ini di foto tanggal 23 bulan 11 2012. Ini di tepi jalan, di salah satu jalan itu. Nah, itu helmnya tuh. Motor penuh kenangan. Pakai inilah cari duit. Pakai inilah dulu jualan pembalut. Nah, saya bilang ke abang-abang yang punya motor-motor butut, motor-motor jelek tuh. Nah, foto. Ini kalau ini motor wakaf, atau salah. Ini motor masjid, beda cerita. Kita kena fase, kita pinjamkan, pakai baik-baik, jaga. Mau lihat ayamannya? Ini motor kenangan ayaman dulu. Ini lah, cari duit. Alhamdulillah, dengan izin Allah ada aja rezeki. Nah, motor ini yang saya bilang pecah pistonnya tuh, dapat duit 700 ringgit, begitu ganti piston, kurang 100, 800 ringgit. Inilah dia motornya. IWS, ingat waktu susah. Kita udah difasilitasi, ya kan? Udah dikasih rezeki sama Allah berlimpah-limpah, kok komplain? Bukan rezekinya yang sedikit, syukurnya yang kurang banyak. Dah ya, Bang Kakak, hati-hati kena NPD. Dia yang salah, dia yang marah, dia yang punya utang, dia yang garang, dia minta pendapat, dia yang debat. Emang tak ada suaranya Yaman, memang tak bersuara budak tu tadi. Saya pernah beli tempe 2.000, tapi nggak bisa beli minyak buat goreng. Ya Allah, jangan sampai terulang lagi. Fase-fase itu penting Abang Kakak, ngelembutkan hati. Selama ini kita di atas terus. Betul enggak? Kalau kita di atas terus bisa sombong enggak? Di bawah ya banyak sombong, bagi di atas. Ngapa Allah jatuhkan? Jangan dulu buru-buru protes. Coba renung-renungkan. Gini cara Allah melembutkan hati kita. Semua serba terfasilitasi. Datang-datang langsung jadi kepala ini, kepala itu, kepala ini, kepala itu. Gitu jatuh sakit. Nggak siap. Dah. Begitu ya kira-kira Abang Kakak. Setiap dosa ada konsekuensinya. Terimalah konsekuensinya itu. Bertanggung jawablah, be gentle. Jadilah orang yang bertanggung jawab. Akui dengan penuh kesadaran, ya Allah, zalamna anfusana. Zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ayo Abang Kakak, jadi manusia realistis gitu. Realistis lah. Jangan minta dikasihani terus. Playing victim terus kerjanya, enggak capek ke hidup kayak gitu tuh. Belajarlah untuk fair. Ya, akui salah, bilang iya saya salah.
Dari kecil tak pernah susah, enak terus hidupnya. Begitu susah sengsara, playing victim. Saya sih tidak saya marah, tampar langsung. Apa? Tidak saya marah, capek pakai mulut, ke tangan ya, tinju langsung, tampar, pak gitu. Dah, itu kira-kira Bang Kakak. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah ridhoi, dan Allah kasih kita pemahaman untuk benar-benar bisa memahami. Jangan sampai kita jadi orang yang tak tahu diri. Ya, dia yang salah, dia yang marah. Dia yang punya utang, dia yang garang. Dia minta pendapat, dia juga yang mendebat. Dasar. Oke ya Bang Kakak ya. Yang terakhir memang tidak ada suaranya ya. Yang terakhir tidak ada suaranya. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak Bang Kakak. Selamat beraktivitas di hari Ahad ini. Hari dimana semua orang akan family time. Jadi kalau Ayaman pun tak berani gak mau ngacau-ngacau mereka. Ini ada tamu kan, qadarullah. Ya, Ayaman cuma nanya ya siapa yang bisa gitu. Tidak maksa sih, tidak maksa. Ya, kalau Ayaman memang tidak bisa family time ya, tidak boleh. Yang boleh family time itu cuma wakil pengasuh gitu ya. Direktur tuh boleh family time. Kalau kayak Ayaman ini tidak boleh family time ya. Jazakumullah khair. Sehat-sehat semuanya Bang Kakak. Tetap semangat dan istiqomah. Semoga Allah jaga kita semuanya dan lindungi kita semuanya. Barakallahu fikum, berkah selalu. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Doakan Ayaman ya Bang Kakak ya. Doakan istri Ayaman Bunda Uung, doakan anak-anak 4F Fira, Farah, Fayat, Fatih. Doakan juga Wawa ya, Mama Ayaman, ibu yang ada di Lampung. Kami semuanya adik-beradik, keluarga besar selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Begitu juga doa saya untuk semua Bang Kakak di Aceh sampai Papua, bahkan di luar negeri juga. Ada beberapa yang dari Malaysia, Hong Kong, Singapura, dan beberapa negara-negara tetangga yang juga menonton live ini. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di surganya Allah. Semoga aktivitas Abang Kakak hari ini dimudahkan Allah, dilancarkan Allah, dibukakan pintu-pintu rezeki yang banyak, halal berkah ya. Tetap semangat dan istiqomah. Barakallahu fikum, berkah selalu. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.